Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan subtopik yang bias stabilization atau stabilisasi bias. Ya, yang kita bahas sekarang adalah faktor stabilitas ICO atau faktor stabilitas arus bocor yang disebabkan oleh basis dan kolektor dalam keadaan reverse. Jadi ICO seperti itu ya. S besar ini adalah stability faktor ya, faktor atau faktor stabilitas. Nah, untuk ICO sendiri itu bisa kita katakan arus bocor, tetapi di sini lebih spesifik disebabkan karena basis dan kolektornya dalam keadaan reverse. Nah, seperti itu. Ada lagi arus bocor ICEO, dia juga arus bocor, tetapi dia disebabkan atau dia terjadi pada saat eh, kaki basisnya tidak ada arus inputnya, IB-nya 0. Jadi seperti itu. Jadi ini terjadi pada kolektor dan emitor saat IB-nya sama dengan 0, 0 mikroampere atau nggak ada arusnya. Jadi seperti itu. Atau keduanya bisa kita singkat arus bocor gitu aja. Dan ada referensi yang mengatakan di beberapa slide sebelumnya ya di buku ini ICO itu nilainya ekivalen dengan ICEO. Ada masalah. Jadi yang pertama kita bahas faktor stabilitas dari rangkaian fixed bias, dari konfigurasi atau rangkaian fixed bias. Seperti yang dikatakan sebelumnya, untuk faktor stabilitas ini akan kita bahas beberapa saja ya. Tidak semua rangkaian kita bahas. Jadi mungkin kalau semua rangkaian bisa puluhan nanti. Lebih dari 20 mungkin ya, lebih dari 20 variasi rangkaian. Tetapi di sini yang kita bahas adalah beberapa saja yang populer yang sering digunakan. Nah, yang pertama adalah fixed bias. Faktor stabilitas fixed bias. For the fixed bias configuration, the following equation result. Jadi untuk konfigurasi fixed bias, persamaan di bawah ini menghasilkan SICO, faktor stabilitas arus bocor, ekivalen dengan beta. Nah, kalau kita jabarkan, SICO kan punya rumus SICO, dia punya rumus delta IC per delta ICO gini. Perubahan arus kolektor disebabkan oleh perubahan arus bocor. Nah, pada saat nilai stability faktor atau faktor stabilitas ICO-nya beta, saya tulis beta, nah maka delta IC per delta ICO kita tulis seperti ini. Nah, maka dari rumus ini bisa kita cari nilai perubahan arus IC-nya, yaitu sama dengan delta ICO dikali beta. Anggap saja delta ICO-nya 10 nano. Sedangkan betanya adalah 100. Maka akan dihasilkan di sini nilai delta IC-nya 1000 nano ampere atau sama dengan 1 mikroampere. Jadi perubahan arus IC-nya itu 1 mikroampere jika rangkaiannya adalah fixed bias. Jadi seperti itu ya. Perubahan dalam hal ini adalah arus kolektor yang harus ditambahkan pada rangkaian fixed bias. Seumpamanya awalnya arus kolektornya kita punya 10 miliampere. Maka dengan adanya arus bocor ini maka kita ditambah dengan 1 mikroampere. Jadi totalnya ini tambahannya. Oke.
Entah itu karena ada perubahan suhu atau yang lain. Oke, sekarang yang kedua, kita punya rangkaian emitter bias configuration. Bagaimana stability factor dari rangkaian emitter bias ini, stability factor atau faktor stabilitas arus bocornya rangkaian emitter bias ini. Oke, di sini ada kurva ya, nanti akan kita bahas sama-sama. For the emitter bias configuration of section 4.4, jadi kita dulu sudah membahas rangkaian emitter bias pada subbab yang keempat, 4.4. An analysis of the network result in, jadi analisa rangkaian pada emitter bias akan menghasilkan faktor stabilitas arus bocornya seperti ini. SICO ekuivalen dengan beta kali 1 plus RB per RE. Ini nanti menjadi parameter yang penting ya, rasio ini, per beta plus RB per RE, ini RE. Nah, rumusnya cukup panjang untuk yang emitter bias ini. Stability factor atau faktor stabilitas arus bocornya cukup panjang. Tetapi jangan khawatir, bisa kita lihat di bawahnya ada poin-poin di bawahnya. Yang pertama ini poinnya apa? For RB per RE jauh lebih besar dari beta plus 1. Jadi untuk nilai rasio RB per RE dengan nilai beta plus 1 jauh lebih besar dari beta plus 1, maka persamaan ini 494 ini dapat kita sederhanakan menjadi SICO ekuivalen dengan beta, gitu aja. Jadi SICO stability factor dari emitter bias ini ekuivalen dengan beta. Jadi ini mirip atau sama dengan fixed bias. Stability faktornya fixed bias. Di sini ada catatannya ya. RB per RE jauh lebih besar daripada beta plus 1. Kalau kita lihat di sini beta plus 1 ya. Jadi stability factor ekuivalen sama dengan betanya emitter bias ini, itu letaknya di sini. Letaknya paling atas ini, di atas ini ya. Nah, yang sumbu X adalah rasio RB per RE dan yang sumbu Y adalah faktor stabilitas atau stability factor arus bocor dari emitter bias. Jadi paling atas. Jadi nilai SICO-nya atau stability factornya itu paling tinggi dengan rasio RB per RE nilainya sekian. Jadi paling tinggi. Kalau rasionya paling tinggi maka biasanya tidak bagus rangkaiannya, tidak bagus. As shown on the graph of SICO versus RB per RE in figure 4.99, for RB per RE jauh lebih kecil dari 1, ini nomor yang 2 ya. Ini yang kedua untuk emitter bias ini. Jadi daripada kita menghafalkan rumus sepanjang ini, bisa kita manfaatkan penyederhanaan ini. Jadi penyederhanaan yang pertama dengan kriteria rasio RB per RE-nya jauh lebih besar dari beta plus 1. Maka stability faktor arus bocornya ekuivalen dengan beta. Yang kedua, rasio RB per RE-nya jauh lebih kecil dari 1. Pada persamaan 494 will approach the following level. As shown in figure 4.99 ya, di sini ada ya. 499. Jadi dengan rasio RB per RE jauh lebih kecil dari 1, maka bisa kita tulis stability factor arus bocor dari emitter bias itu ekuivalen dengan 1. Jadi ekuivalen dengan 1. Dengan syarat ini loh ya. Dia akan ekuivalen dengan 1. Di sini juga ada tulisannya, sudah ditulis. Dengan rasio RB per RE jauh lebih kecil dari 1, maka stability factor arus bocor dari emitter bias ini adalah ekuivalen dengan 1. Bisa kita lihat di sini ya. Posisinya di sini.
Oh sorry, di sini, di titik ini. Nah ini satu, lurus satu. Jadi stability factor ekivalen dengan satu dengan syarat RB per RE-nya jauh lebih kecil dari satu. Di sini jauh lebih kecil, di sini lebih kecil, nggak ada masalah. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya, oke kita lanjutkan. Revealing that the stability factor will approach its lowest level as RA becomes sufficiently large. Jadi dari rumus yang sebelumnya yaitu SICO ekivalen dengan 1 menyatakan, nah jadi ini terusannya ya dari rumus pada slide sebelumnya yang SICO sama dengan atau ekivalen dengan 1 ini ya, rumus yang paling bawah ini diteruskan seperti ini. SICO ekivalen dengan 1, revealing that the stability factor will approach its lowest level as RA becomes sufficiently large. Jadi menyatakan rumus ini bahwasannya faktor kestabilan atau faktor stabilitas akan mendekati nilai terendahnya, yaitu 1 di sini ya. S-nya bernilai 1. Dia mendekati nilai terendahnya. Sebagaimana nilai RE-nya menjadi cukup besar. Jadi RE-nya menjadi cukup besar. Keep in mind, however, jadi nanti ada kemungkinan ini ya. Ada kemungkinan nilai RE-nya itu justru lebih besar atau sama dengan RB. Jadi seperti itu. Keep in mind, however, that good bias control normally requires that RB be greater than RA. Good bias control normally requires that RB be greater than RA. Ini catatan yang penting ya. Jadi perlu diingat, bagaimanapun pengaturan nilai bias yang baik, good bias control, pengaturan nilai bias yang baik itu biasanya mensyaratkan nilai RB itu lebih besar dari RE. Jadi good bias control ini mensyaratkan nilai RB itu lebih besar dari RE. Jadi seperti itu. Umumnya seperti itu memang. The result therefore is a situation where the best stability level are associated with poor design criteria. Jadi oleh karena itu hasilnya adalah situation ini kondisi di mana nilai stabilitas yang bagus yaitu semakin rendah, anggap saja 1 nilai stabilitas yang paling bagus atau terbaik itu mesti diikuti oleh atau diikuti dengan eh, apa ya, nilai ketentuan. Di sini kriteria itu ketentuan desain yang jelek. Di sini ketentuan desain yang jelek. Jadi semakin kecil nilai stability faktornya atau faktor kestabilannya, dia akan diikuti oleh ketentuan desain yang jelek. Ya, atau kriteria desain yang jelek. Ya, jadi seperti itu. Semakin ke bawah karena kenapa dia desain yang jelek? Karena nilai RE-nya lebih besar atau sama dengan RB. Sedangkan normalnya itu sebelah kiri ini. Nilai RB harus lebih besar dari RE. Sedangkan kalau kita pengen mengejar nilai stabilitas yang paling bagus, nilai kestabilan yang paling bagus, maka kita akan mengorbankan desain kriterianya atau kriteria desainnya. Jadi seperti itu, ada yang dikorbankan pada saat kita mengejar nilai kestabilan nilai kestabilannya paling bagus, maka yang kita korbankan adalah kriteria desainnya, yaitu apa yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini adalah nilai RE-nya lebih besar atau sama dengan RB, ini RB.
Yang normalnya itu RB ya harus lebih besar dari RE gitu. Normalnya seperti itu. Tapi karena kita ngejar stability faktornya atau faktor kestabilannya, maka kita mengorbankan faktor ini. Jadi kita korbankan seperti ini. Hasilnya ya kriteria desain yang jelek hasilnya nanti. Oke, selanjutnya obviously a trade-off must occur that will satisfy both the stability and bias specification. Jadi nyatanya nanti trade-off itu di sini saya maknai win-win solution. Jadi trade-off di sini saya maknai win-win solutionnya. Jadi win-win solution. Jadi maka harus ada win-win solution untuk mengatasi ini. Jadi agar apa? Agar dapat memenuhi ketentuan nilai stabilitasnya dan nilai biasnya. Maksudnya apa? Kalau diterjemahkan kan seperti itu. Biar dia memenuhi baik itu nilai stabilitasnya atau nilai biasnya. Atau ketentuan stabilitasnya atau ketentuan biasnya. Jadi gini, harus ada win-win solution di mana tingkat kestabilannya itu bisa kita asumsikan bahwasannya itu kestabilan yang sudah bagus dan ketentuan biasnya dalam hal ini nilai RB terhadap RE-nya yaitu sudah dianggap bagus atau dia sudah masuk dalam desain kriteria yang bagus. Nah, jadi seperti itu. Maka harus ada win-win solutionnya agar stability-nya juga tercapai dan desain kriterianya atau nilai biasnya itu juga bisa tercapai. Dia berada di desain kriteria yang bagus atau kriteria desain yang bagus. Oh, kriteria desain yang bagus mengharuskan RB lebih besar dari RE, maka kita ikuti itu. Dan hal ini berlawanan dengan nilai stabilitas. Karena pada saat RB lebih besar dari RE, stabilitasnya turun. Nah, tapi itu nggak ada masalah. Yang penting nanti nilai kestabilannya itu masih bisa diasumsikan atau kita apa? Kita anggap nilai stabilitasnya itu masih dalam range yang bagus. Jadi tidak harus nilai stabilitasnya sama dengan satu, sama seperti yang di atas ini. SICO sama dengan atau ekuivalen dengan satu, tidak harus itu. Nah, agar kedua-duanya sama-sama jalannya. Jadi win-win solution itu seperti itu, agar keduanya sama-sama jalannya, baik itu stabilitas ataupun kriteria desain atau desain kriterianya sudah memenuhi. Jadi seperti itu. Oke, di sini ada penjelasan lebih lanjutnya. It is interesting to note in figure 4.99 that the lowest value of ICO is 1, revealing that IC will always increase at rate equal or equal to or greater than ICO. Jadi kalau kita perhatikan pada gambar 4.99 nilai SICO terendah di sini yaitu ekuivalen dengan 1. Nilainya S-nya ini yaitu ekuivalen dengan 1. Di mana hal tersebut menyatakan bahwasannya nilai IC akan selalu bertambah atau meningkat ya, meningkat sebesar sama dengan atau lebih besar dari ICO. Jadi umpamanya ICO-nya 100 nanoampere, maka IC-nya juga meningkat sebesar 100 nanoampere. Umpamanya ICO-nya 50 nanoampere, IC-nya juga akan meningkat 50 nanoampere, bisa lebih tinggi. Jadi bisa juga lebih tinggi, bisa sama dengan, bisa lebih tinggi dari nilai ICO, peningkatan dari nilai IC-nya. Nah, nanti kan ujung-ujungnya dari sini IC sama dengan ICO kan ya. IC sama dengan IC sekarang plus ICO-nya. Jadi seperti itu. For the range where RB per RE range between
1 and beta plus 1, the stability factor will be determined by, jadi untuk rentang nilai RB per RE, nilai RB per RE-nya antara 1 sampai beta plus 1, jadi antara 1 ini sampai beta plus 1, jadi yang melengkung sini ya saya kasih tebal, nah di sini, yaitu RB per RE-nya antara 1 sampai lebih kecil dari beta plus 1, maka faktor kestabilannya dapat ditentukan oleh rumus RB per RE. Gitu aja, RB per RE. Seperti halnya rumus ini, SiCO sama dengan atau ekuivalen dengan RB per RE. Jadi seperti itu. Ini nilai kestabilannya berdasarkan rasio RB per RE. Nah, kemungkinan karena yang terbaik adalah S ekuivalen dengan 1. Kemungkinan trade off tadi akan berada di daerah yang melengkung ini dengan nilai stability factor atau faktor kestabilan ekuivalen dengan RB per RE. Jadi seperti itu. Nah, karena dinilai stability factor RB per RE ini, desain kriterianya terpenuhi, yaitu apa? Desain kriterianya ini, RB harus lebih besar dari RE. Yang kedua, di sini bisa kita anggap nilai kestabilannya, di sini bisa kita anggap nilai kestabilannya itu cukup bagus, sudah cukup bagus. Yang penting jangan sampai mendekati dengan S ekuivalen dengan beta plus 1 atau ekuivalen dengan beta. Jadi seperti itu. Anda harus melihat, kalau bisa ya di daerah sini, di daerah sini, jangan sampai mendekati S ekuivalen dengan beta atau beta plus 1. Jadi seperti itu. Nah, itu win-win solutionnya tadi yang sempat kita bicarakan. Dari ketentuan desain atau desain kriterianya itu memenuhi, yaitu RB lebih besar dari RE. Dengan kondisi seperti ini kan RB, ini pasti RB-nya lebih besar dari RE. Ya, beda dengan ini. Kalau ini RE-nya bisa jadi lebih besar atau sama dengan RB. Jadi seperti itu. Ya, kalau ini ya memang sudah nggak diharapkan ini. Nilai stability factor sama dengan beta atau beta plus 1 itu sudah tidak diharapkan. Karena itu jelek desainnya. Atau stability-nya jelek. Oke. Jadi ada 3 rumus ya untuk faktor kestabilan atau stability factor dari emitter bias itu. Yang pertama, SiCO ekuivalen dengan beta. Yang kedua, SiCO ekuivalen dengan 1, dan yang ketiga SiCO ekuivalen dengan RB per RE. Jadi ada 3. The result reveal that the emitter bias configuration is quite stable when the ratio RB per RE is as small as possible and the least stable when the same ratio approach beta. Jadi hasilnya menunjukkan dari ketiga persamaan tadi yang saya sebutkan ya, SiCO-nya emitter bias, SiCO-nya emitter bias, hasilnya menyatakan bahwasannya emitter bias configuration atau konfigurasi rangkaian emitter bias itu cukup stabil saat nilai rasionya atau sangat stabil di sini, bahkan sangat stabil. Nilai stability faktornya atau faktor kestabilannya itu sangat stabil pada saat rasio atau perbandingan RB per RE-nya itu sekecil mungkin. RB per RE-nya itu sekecil mungkin. And least stable dan kurang stabil pada saat RB per RE, same ratio ini adalah RB per RE, di mana nilai RB per RE-nya dia mendekati nilai beta. Jadi kalau mendekati nilai beta berarti RB-nya jauh lebih besar daripada RE. Itu desainnya kurang stabil. Jadi yang paling bagus ini
RB per RE-nya sekecil mungkin ini ya, sekecil mungkin. Dan yang kurang stabil atau bahkan tidak stabil itu pada saat RB per RE-nya mendekati beta nilainya. Note that the equation for fixed bias configuration match the maximum value for the emitter bias configuration. Perhatikan bahwasannya persamaan untuk fixed bias yaitu SICO-nya fixed bias sama dengan atau ekuivalen dengan beta itu sama dengan nilai maksimum dari emitter bias. Jadi ini sama dengan fixed bias ya. Punyanya emitter bias tapi rumus SICO-nya itu sama dengan fixed bias. Jadi seperti itu. The result clearly reveals that the fixed bias configuration has a poor stability factor and high sensitivity to variation in ICO. Nah, ini nggak kelihatan karena saya nggak kelihatan di sini, terhalang ya. Variation in ICO. Hasilnya dengan jelas menyatakan bahwasannya rangkaian fixed bias itu kestabilannya, faktor kestabilannya itu jelek, poor di sini ya, tidak bagus atau jelek. Dan high sensitivity, dia kepekaannya tinggi atau sensitivitas atau kepekaannya tinggi terhadap perubahan ICO. Karena kan faktor pengalinya langsung beta kan ya, beta kali ICO. Betanya 100 ya 100 kali nilai ICO-nya. Betanya 150 ya 150 dikali ICO-nya. Jadi itu tidak bagus atau poor stability factor. Karena tingkat kestabilan semakin tinggi maka semakin jelek desain rangkaian itu. Atau semakin peka dia, semakin sensitif terhadap perubahan ICO. Itu. Oke. Itu untuk emitter bias. Sekarang kita lari ke voltage divider bias. Kita bahas SICO-nya voltage divider. Langsung saja. Recall from the section 4.5 the development of Thevenin equivalent network appearing in figure 4.100. Jadi kalau kita lihat pada subbab 4.5 penggunaan rangkaian ekuivalen Thevenin itu terlihat di gambar 4.10. Jadi ada RTH, ada ETH ya. Terus untuk RC dan RE-nya tetap. Nah, ini RTH didapatkan dari R1 dan R2 ya. Aslinya kan seperti itu. Jadi sudah kita bahas untuk voltage divider di mana rangkaian awalnya itu kita sederhanakan dulu menggunakan metode Thevenin. Sehingga hasilnya seperti ini. Seperti yang ada di gambar 4.100. Untuk prosesnya bagaimana cara mengubahnya menjadi seperti ini. Rangkaian voltage divider tersebut sudah dibahas pada subbab 4.5. Anda bisa melihatnya kembali. For the voltage divider bias configuration. Untuk rangkaian voltage divider. For the network of figure 4.100, the equation for SICO is the following. Untuk rangkaian 4.100 punyanya voltage divider, dia memiliki persamaan SICO sebagai berikut. Yaitu beta dikali dalam kurung 1 plus RTH per RE per beta plus RTH per RE. Nah, ini mirip-mirip dengan SICO-nya emitter bias. Mirip-mirip. Kita lihat komentar di bawahnya. Note that similarities with equation 4.94. Perhatikan persamaan 4.98 ini dengan persamaan 4.94. Where it was determined that SICO had its lowest level and the network had its greatest stability when RE lebih besar dari RB. Jadi kalau kita perhatikan untuk emitter bias pada slide sebelumnya dia memiliki nilai SICO-nya memiliki nilai terendahnya. Dan rangkaian emitter bias itu dia
memiliki tingkat kestabilan yang paling baik. Nah, pada saat apa? Pada saat RE lebih besar dari RB. Pada saat kondisi seperti ini, maka rangkaian emitter bias, jadi ini membandingkan dengan emitter bias karena ada kesamaan di sini. Jadi pada saat RE lebih besar dari RB, maka nilai S-nya itu paling rendah. Nah, atau paling baik. Pada saat kondisi ini nilai S-nya itu atau SiCO-nya itu paling baik, paling bagus. Untuk persamaan 4.98 yang kita bahas sekarang, the corresponding condition is RE lebih besar dari RTH. Jadi kondisi yang sama. Nah, pada saat RE lebih besar dari RTH. Maksudnya apa? Dengan kondisi RE lebih besar, saya tulis lagi, RE lebih besar dari RTH, dalam hal ini RTH ya. Kok di situ? Nah, ini nih. Mohon maaf salah. Corresponding condition is RE lebih besar dari RTH. Saya hapus dulu. Nah, jadi biar nggak salah, saya ganti warna aja. Jadi RE-nya dalam voltage divider ini dia akan memiliki tingkat kestabilan yang paling rendah dan paling bagus pada saat RE lebih besar dari RTH. Atau ini sama karakteristiknya dengan emitter bias ya, sama. Tetapi di voltage divider memiliki RTH, di mana RB pada emitter bias kita ganti dengan RTH gitu aja, tinggal mengganti saja. Jadi tinggal mengganti saja. RB pada emitter bias kita ganti RTH untuk voltage divider. Atau nilai RTH per RE-nya should be as small as possible. Atau nilai RTH per RE-nya harus sekecil mungkin. RE per RTH-nya harus sekecil mungkin. Jadi di sini RE lebih besar dari RTH, maka dia stability factor paling baik. Stability faktornya paling baik. Atau nilai RTH per RE itu sekecil mungkin. For the voltage divider bias configuration, untuk rangkaian voltage divider ini, RTH can be much less than the corresponding RTH of the emitter bias configuration and still have an effective design. Jadi ini perbedaannya untuk emitter bias dan voltage divider. Kalau untuk emitter bias itu nilai RTH itu bisa jauh lebih kecil daripada RB. Di sini RTH of the emitter bias configuration. RTH of the emitter bias configuration ini maksudnya adalah RB. Jadi yang dimaksud di sini adalah RB. Kalau untuk rangkaian emitter bias. Nah, kalau untuk rangkaiannya voltage divider namanya RTH. Jadi seperti itu. Nilai RTH ini bisa jauh lebih kecil dari RB. Nah, bisa. Jadi kalau kita buat, kalau kita sederhanakan jadi seperti ini. Jadi untuk istilah RB itu punyanya emitter bias di sini ya, pembahasan slide ini ya, slide sekarang ini. Dan RTH itu punyanya voltage divider. Dan nilai RTH itu bisa lebih kecil, bisa atau di sini jauh lebih kecil, lebih dispesifikasikan nilai RTH itu bisa jauh lebih kecil dari nilai RB. And still have effective design. Dan dengan kondisi ini,
voltage divider ini ya, maksudnya rangka voltage divider configuration ini masih memiliki kriteria desain yang efektif, atau dia masih oke lah dari segi desain, masih memenuhi dari segi desain, memenuhi kriterianya atau spesifikasinya. Jadi nggak ada masalah. Nah, kalau kita lihat seperti ini, nah, maka bisa kita simpulkan sementara di sini bahwasannya untuk stability factor dari voltage divider itu bisa jauh lebih bagus daripada emitter bias. Jadi seperti itu. Yaitu pengaruh ICO itu untuk voltage divider ini bisa jauh lebih baik. Pengaruhnya kita minimalisir. Bisa kita minimalisir menggunakan voltage divider dibandingkan pada saat kita menggunakan emitter bias. Jadi seperti itu. Rasionya untuk di sini adalah RTH per RE. Rasio dia bukan RB per RE tapi RTH per RE. Ini rasionya. Kalau emitter bias rasionya kan RB per RE. Nah, dengan karakteristik seperti yang saya jelaskan di bawah ini, yaitu RTH bisa jauh lebih kecil dari RB, maka kemungkinan besar untuk voltage divider, rangkaian voltage divider ini memiliki stabilitas yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan emitter bias. Ya. Selanjutnya feedback bias atau kolektor feedback biasanya. Feedback bias configuration. Nilai RE-nya sama dengan 0. Jadi dia nggak punya RE. In this case, untuk feedback bias atau kolektor feedback ya, kolektor feedback itu dia memiliki rumus yang mirip dengan emitter bias, yaitu SICO ekuivalen dengan beta kali 1 plus RB per RC dibagi beta plus RB per RC. Jadi rasionya di sini adalah RB per RC. Nah, di sini ini saya ambil langsung dari emitter bias. Jadi rasionya adalah RB per RC, bukan RE lagi. RB per RC, RB per RC, dan di sini juga RB per RC. Sumbu X-nya juga RB per RC. Rasionya seperti ini. Because the equation is similar in format to that obtained for emitter bias and voltage divider bias configuration. Jadi dikarenakan persamaannya itu mirip, formatnya itu mirip dengan persamaan yang kita dapatkan pada emitter bias dan voltage divider, the same conclusion regarding the ratio RB per RC can be applied here also. Jadi untuk kesimpulannya itu sama dengan yang emitter bias dan voltage divider. Ya, untuk kesimpulannya atau karakteristik dari stability factor ini sama dengan emitter bias dan voltage divider. Tetapi untuk feedback ini, kolektor feedback ini rasionya berbeda di rasio saja sebenarnya, tapi secara karakteristik sama. Berbeda di rasio yang digunakan aja. Kalau di sini RB per RC kan, atau ini RB per RC, atau ini RB per RC, sama ya. Jadi untuk feedback bias atau kolektor feedback ini kesimpulannya sama dengan dua rangkaian sebelumnya, yaitu emitter bias dan voltage divider. Nah, bisa kita lihat pada grafik yang sebelah kanan ini. Ya, dengan rasio RB per RC. Karakteristiknya sama persis. Sama persis. Ya. Oke. Jadi kalau saya ceritakan sedikit, untuk stabilitas yang paling bagus dari rangkaian kolektor feedback ini, dia adalah sama dengan 1, di mana nilai RB per RE-nya lebih kecil dari 1. Berarti di sini nilai RC-nya itu lebih besar dari RB. Kalau di sini, di tengah-tengah ya, yang tengah ini, nilai stabilitasnya ekuivalen dengan RB per RC pada saat
rasio RB per RC ini lebih besar dari 1 dan dia lebih kecil dari beta plus 1. Selanjutnya nilai stabilitasnya sama dengan beta, ini yang tidak diinginkan ya. Ini yang jelek. Ya, hasilnya jelek. Hasil S-nya stability faktornya jelek. Yaitu pada saat RB per RE itu lebih besar dari beta. Ya, dalam hal ini RB-nya jauh lebih besar. RB per RC ya jauh lebih besar dari RC. Sama, untuk kesimpulannya sama dengan emitter bias dan voltage divider. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah physical impact. Physical impact akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, terima kasih.